Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Encode Channel. Pada video kali ini saya akan membuat program kalkulator sederhana menggunakan PHP. Yang mana pada video-video sebelumnya saya telah membuat program yang sama menggunakan bahasa Python dan C++. Jadi kali ini saya akan menggunakan PHP. Nah, kita ketahui PHP ini merupakan server-side scripting yang berarti segala proses untuk PHP ini berada pada server, ya, baik itu penyimpanan dan lain sebagainya. Untuk itulah, untuk menjalankan program PHP ini kita membutuhkan yang namanya server. Di sini saya menggunakan localhost sebagai server saya, dan di sini saya menggunakan exam. Untuk menjalankan program PHP kita harus mengaktifkan Apache-nya. Kita harus mengaktifkan service Apache-nya, tunggu sampai berwarna hijau, dan sekarang sudah berwarna hijau yang berarti sudah aktif. Nah, kemudian kita buat folder di dalam rootnya localhost, yaitu di dalam folder htdoc. Di sini saya membuat folder yang namanya encode, ya, ini. Dan di dalamnya terdapat sebuah file yaitu index.php. Yang mana pada file index.php inilah saya akan menjalankan atau membuat program kalkulator ini. Nah, sebelumnya kita hubungkan dulu ke tools preview kita. Di sini saya menggunakan browser, ya, Google Chrome. Di sini saya menggunakan Google Chrome sebagai penampilnya karena aplikasi program kalkulator kita ini berbasis web nantinya, makanya saya di sini menggunakan browser. Oke. Cara menghubungkannya, kita ketik nama servernya, kemudian diikuti nama foldernya di dalam htdoc. Di dalam folder htdoc ini saya ada encode garis miring index backslash, ya. Berarti di dalam folder htdoc terdapat folder encode yang mana di dalamnya terdapat index.php. Nah, begini ya. Encode / index.php. Kita enter, kita buka. Nah, hasilnya kosong ya. Tidak ada apa-apa, tidak tampil apa-apa karena kita belum menuliskan program kita di sini. Sebagai contoh, saya ketik sembarang di sini atau hello world itu ya. Save, jangan lupa. Saya refresh. Nah, hello world kita sudah tampil. Berarti halaman index.php dengan browser kita telah terhubung. Oke. Sekarang kita akan mulai programnya. Di sini saya membutuhkan bahasa markup, ya. Di sini saya menggunakan HTML sebagai penampil kita. Di sini saya ketik HTML, ya. Ini adalah sintaks dasar dari HTML. Title-nya saya tulis encode kalkulator sederhana PHP. Begini ya. Silahkan tulis judul kalian masing-masing. Kemudian di dalam body inilah kita menuliskan segala prosesnya. Di sini pertama saya harus membuat form terlebih dahulu agar nantinya data yang dimasukkan oleh user bisa ditangkap menggunakan PHP. Ya, saya buat form terlebih dahulu di sini. Nah, form. Kemudian form ini saya kasih atribut actionnya atau lokasi atau destinasinya nanti ke file yang sama. Jadi saya kosongkan supaya nantinya form ini akan memberikan nilai ke halaman ini juga, ke file ini juga. Kemudian saya kasih metode di sini adalah post. Ya, bisa get, bisa post ya. Di sini saya memilih post. Nah, di dalam form ini saya akan membuat inputan atau box inputan atau kotak inputan yang nantinya tempat user mengisi data. Saya kasih label terlebih dahulu. Angka 1 sama dengan, atau jangan sama dengan lah ya. Kita kasih langsung input. Nah, input ini adalah sintaks HTML sebagai box inputan atau kotak inputan ya. Tempat isian nanti user mengetikkan sesuatu. Tipenya di sini saya kasih teks. Nah, kenapa saya kasih teks? Kenapa tidak number begini? Ya.
Kalau saya menggunakan number seperti ini, dia hanya bisa menampung bilangan bulat, ya. Kalau saya tulis misalnya 3,4 begini, nah, dia tidak akan menerima titik ya, tidak menerima titik, tidak menerima bilangan desimal atau bilangan berkoma. Makanya terjadi error. Please enter a valid value. Berarti 3,4 ini dianggap tidak valid sebagai sebuah angka. Makanya di sini saya akan menggunakan ya. Nah, kemudian name-nya jangan lupa identitasnya. Saya menggunakan angka 1. Di sini saya kasih nama angka 1 untuk inputan yang ini. Sekarang kita save. Kita coba refresh. Ups. Nah, begini. Saya ketik 3 bisa. Saya ketik 3,3 bisa juga. Begitu ya. Nah, kemudian ini saya copy untuk angka berikutnya. Angka berikutnya ini adalah angka 2, ya. Karena kita akan mengoperasikan dua buah angka. Tipenya sama. Kita save, refresh. Ups, begini. Nah, sudah tampil. Gimana ya? Bagaimana kalau angka 2-nya ini kita pindahkan ke bawah? Nah, cara paling simpelnya begini. Kita kasih BR saja. Begini. Oke, sudah tampil ke bawah ya. BR ini fungsinya mirip kayak tombol enter pada keyboard kita ya. Menambahkan baris baru gitu. Nah, setelah dua angka ini dimasukkan oleh user, tentu saja kita harus memasukkan operasinya, operasi mana yang akan dipilih oleh user. Jadi di sini saya kasih label operator, langsung saja input. Nah, karena operator ini nilainya sudah ditentukan ya, cuma ada tambah, kurang, bagi, dan kali, maka alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan drop down, ya, supaya user tidak bisa memasukkan karakter-karakter yang lain. Dia hanya bisa memasukkan karakter-karakter yang sudah tertera di sana. Jadi, untuk membuat drop down, ada sebuah sintaks yang namanya select. Ya, select. Saya kasih option. Ya, untuk pilihannya di sini tambah. Jangan lupa value-nya, tambah juga. Nah, jangan lupakan hal yang pentingnya juga, name. Supaya nanti PHP bisa menangkap datanya. Name-nya di sini adalah operator. Begini, ya. Kita copy saja ya, kita copy untuk operasi yang selanjutnya. Ada 4 ya, ada tambah, kurang, kali. Di sini saya menggunakan X sebagai simbolnya, ya, huruf X sebagai simbolnya. Dan untuk bagi yaitu garis miring. Oke, jangan lupa di save. Kita refresh. Nah, operatornya berada di samping. Bagaimana kalau kita bawahkan juga? Kita kasih dia ke bawah. Kita jangan kasih BR lagi di sini. Kita save, refresh. Nah, begini. Jadi di sini cuma ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Jadi user tidak bisa memasukkan operasi yang lain kayak modulus dan lain sebagainya. Ya, karena karakternya sudah default. Setelah form kita selesai, oh ya ada yang kurang. Dan yang paling penting ini adalah triggernya ya. Harus ada tombol untuk memerintahkan eksekusinya. Jadi di sini saya tulis button, kasih sintaks button, namanya eksekusi ya. Eksekusi, tipenya submit, dan name-nya eksekusi juga. Oke, save ya. Namanya ini, name ini harus diingat ya. Untuk nanti supaya kita bisa menangkapnya dengan mudah. Kita reload lagi. Nah, tombolnya di sini ya.
form kita sudah selesai nih. Jadi sekarang kita akan lanjut ke proses operasinya, yaitu pada program PHP yang sebenarnya. Jadi untuk pertama kita buka tag PHP-nya terlebih dahulu. Ya, begini. Ini adalah sintaks untuk menuliskan program PHP. Nah, kemudian pertama kita tangkap dulu data yang dikirim oleh form tadi, ya. Begitu eksekusi ini kita kirim, maka datanya akan terkirim atau masuk ke dalam sebuah variabel global, yaitu $post, karena di sini kita menggunakan metodenya yaitu post, ya. Kita akan coba tampilkan $postnya, yang mana $post ini berisi data-data yang dimasukkan oleh user pada form ini. Saya coba dengan menggunakan $post. Oke, $post kosong begini ya. Kenapa menggunakan var_dam dan kenapa tidak menggunakan echo? Kalau menggunakan echo, itu tidak akan bisa menampilkan variabel yang bertipe data array, ya. Oleh karena itu ada penampil khusus untuk array yaitu var_dam. Kita coba, jangan lupa titik komanya, save. Save. Kita reload. Nah, di sini array-nya kosong. Kenapa kosong? Karena kita belum memencet tombol eksekusi ini, ya. Kalau kita pencet, nah, maka datanya akan terkirim, yaitu angka 1 tadi, name-nya angka 1, isinya kosong, ya, karena kita tidak mengetikkan apa-apa di sini. Sama, angka 2-nya juga kosong, kita tidak mengetikkan apa-apa, dan operatornya adalah tambah, karena default-nya di sini adalah tambah. Dan eksekusinya 0, karena di eksekusi kita tidak memberikan nilai apapun. Ya. Nah, kalau misalkan kita ketikkan 4 di sini dan 5 di sini kita eksekusi, maka 4-nya akan masuk ke variabel $post, ya, sudah tampil di sini, sudah masuk. Angka 1-nya 4, tadi angka 2-nya ini adalah 5 dan operatornya tambah. Ya, sudah masuk berarti. Sekarang kita hanya akan menampilkan ini apabila tombolnya dipencet, ya. Kalau begini kan, nah, walau tanpa kita pencet, maka hasilnya akan tampil di sini. Datanya akan tampil di sini, meski datanya masih kosong. Maunya kita bahwa datanya hanya tampil apabila tombol eksekusi telah kita pencet. Nah, untuk itu kita membutuhkan sebuah pengkondisian. If is set $post. Nah, eksekusi ini namanya apa tadi ya? Namanya adalah name-nya eksekusi, ya. Berarti eksekusi ini kan berada di folder, berada di variabel $post, ya. Makanya kita tulis dulu nama variabelnya $post. Kemudian kita kasih key-nya, yaitu eksekusi. Apakah tombol eksekusi telah dipencet? Ya, begitu cara bacanya. Kalau sudah dipencet, maka tampilkan yang ini. Nah, begini. Kita save, kita refresh, maka var_dam ini tidak akan tampil di sini, ya, karena kita belum menekan eksekusi. Dan kalau kita tekan eksekusi, maka hasilnya akan tampil di sini. Begitu ya. Nah, ini konsep awalnya. Sekarang ke program utamanya, yaitu program kalkulator itu sendiri. Begitu datanya sudah kita dapat, kita akan menyalin data tersebut ke variabel yang lebih mudah kita gunakan, ya. Kita akan membuat variabel baru, yaitu angka 1 sama dengan diisi dengan $post angka 1. Nah, begini. Angka 1 adalah apa yang diketikkan di sini, ya. Angka 1 yang ini maksudnya. $post angka 1 adalah apa yang diketikkan di sini. Jadi, misalkan di sini user mengetikkan 4, jadi $post angka 1 ini hasilnya adalah 4, nilainya adalah 4. Maka angka 4 ini akan dimasukkan ke dalam angka 1, ya. Begitu. Kita coba, kita echo angka 1, kita lihat ya, benar atau tidak. Jangan lupa dolarnya, ya. Karena di PHP ini membuat variabel itu di depannya harus diawali dengan karakter $. Nah,
kita hanya akan menampilkan angka 1 ya. Berarti apa yang ada di sini. Kalau misalnya di sini adalah 4, begitu kita eksekusi. Nah, yang muncul hanya belum kita reload ya, sorry. Nah, misalkan di sini kita kasih 4, kita eksekusi. Kok ada ya? Oh, pantas belum kita save. Nah, begitu. Kita refresh. Angka 1, misalnya 3. Angka 2-nya 4 ya. Ini kita kasih. Kurang misalnya kita eksekusi yang tampil hanya 3. Angka 1 tadi. Karena kita sudah hanya menampilkan angka 1 yang diisi dengan dollar post angka 1 tadi. Berhasil ya. Nah, sekarang kita copy ini untuk variabel yang kedua. Kita paste. Kejauhan ya, kejauhan. Kita paste sekali lagi. Oke, nah ini angka 2. Dan ini adalah operatornya. Ya, operatornya juga harus ditangkap. Nah, begini, sip. Save. Sekarang kita coba tampilkan. Echo. Kita kasih BR dulu biar dia agak ke bawah sedikit karena ini terlalu dempet ya. Terlalu dempet. Saya echo. Dolar angka 1. Kemudian dolar operator. Kemudian dolar angka 2. Nah, begini, titik koma, jangan lupa di save. Kemudian kita refresh, angka 1-nya misalnya 3, kemudian angka 2-nya 7, ininya kita bagi eksekusi. Nah, 3 dibagi 7, 3 ini adalah angka 1, bagi ini adalah operator, dan 7 ini adalah angka 2, begitu. Nah, sekarang kita proses perhitungannya. Kita mulai dengan penjumlahan ya. Penjumlahan double slash untuk komentar. Penjumlahan. Nah, begini. Kemudian ada pengurangan. Kemudian ada perkalian. Dan yang terakhir adalah pembagian. Begini. Kita mulai dengan penjumlahan ya. Kita cek kondisinya terlebih dahulu. Kita cek operatornya apakah tambah, kurang, bagi, atau kali. Kita cek if operator itu sama dengan plus atau tambah. Kalau sama dengan plus atau tambah, maka sebelumnya kita buat variabel baru lagi, hasil ya, sama seperti video-video sebelumnya kita akan membuat sebuah variabel penampung untuk hasilnya. Begini. Hasil itu kita kasih 0 ya, defaultnya 0 karena 0 itu angka netral ya. Kita kasih 0 saja. Dolar hasil itu sama dengan angka dolar, jangan lupa dolar angka 1 ditambah dolar angka 2. Oke. Nah, sekarang kita coba tampilkan hasilnya di sini ya. Kita echo lagi di bawahnya sama dengan dolar hasil. Oke, kita save. Kita reload lagi. Misalnya di sini ada 3, kemudian 5, kita tambah ya karena kondisinya di sini baru ada tambah. Kita eksekusi dan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Boleh lah ya. Bagaimana kalau misalkan kita kasih BR di sini supaya hasilnya itu turun ke bawah. Kita coba refresh. Di reload. Misalnya di sini 4, 8 ditambah eksekusi, enter. 4 ditambah 8 sama dengan 12 di sini. Nah, begini saja ya. Oke. Penjumlahan telah selesai, kemudian ini kita copy saja untuk pengurangannya. Ya, di pengurangan ini kita akan menggunakan else if ya. Alasannya kenapa bisa kalian tonton di video yang menggunakan bahasa Python ya. Program kalkulator sederhana menggunakan Python di channel ini juga ada saya jelaskan mengapa kita akan menggunakan else if ataupun dalam Python itu pakai elif ya.
bukan else if. Alasannya ada, saya kasih tahu di sana. Jadi di sini saya langsung saja else if. Kondisinya jangan lupa, tadi sudah kita copy, kita paste saja ya. Nah, begini. Lebih mudah. Ininya kita ganti kurang. Ininya kita ganti kurang. Nah, kemudian untuk perkalian juga sama. Kita else juga, kemudian kita paste untuk if-nya. Di sini kita perkalian, berarti x ya. Di sini kita simbolkan dengan x ya, x. Nah, tapi pada perhitungannya, programnya kita menggunakan kali atau bintang ya, yang disimbolkan dengan bintang. Ya, kemudian pembagian juga sama, kita else terlebih dahulu. Kemudian pastekan if-nya, ini akan kita ganti dengan slash atau garis miring sebagai operator pembagian. Begitu ya. Ini adalah operator perkalian, ini adalah operator pembagian. Sip. Kita coba satu-satu, kita refresh di sini ya. Kalau kita reload di sana, karena ini menggunakan form ya, jadi formnya itu akan tersimpan. Kalau kita reload, formnya tidak akan hilang. Kalau kita reload satu halaman full begini ya, dengan menekan URL-nya sekali lagi, maka semuanya akan terreset begitu. Angka 3-nya, angka 1-nya itu 3, kemudian angka 2-nya 7, angka 2-nya 7, kita tambah 3 ditambah 7 sama dengan 10. Oke, nah sekarang kita coba angka desimal, 3, pakai titik ya, 3.8, ini maksudnya 3,8. Kita kurang dengan 9 ya. Misalnya begitu, kita kurang eksekusi. Nah, 3,8 dikurang 9 itu 0. Nah, kenapa 0 ya? Apa yang salah? Apakah dia tidak bisa mengenali angka negatif? Kita coba misalnya 3. 4 itu dikurang. Oh, begitu. Hasil ini tidak bisa mengenali angka desimal. Maksudnya angka negatif. Cara ngakalinnya gimana ya? Atau kita definisikan. Begini. Kita save. Misalnya 3 tadi dikurang dengan 4. Eksekusinya minus 1. Oh, begini ya. Oke. Begitu ya. Sip, jadi kita coba tadi 3,8, kita ulangi lagi 9. Begini, kita kurangi eksekusi 5 minus 5,2 dan sekarang sudah benar ya. Oke, sip ya. Kita pengurangan udah, sekarang kita coba perkalian 2 dikali dengan 4 eksekusi 8. Sip. Kemudian kita coba pembagian 6 dibagi 5. Pembagian kita eksekusi dan 1,2 ya, sudah benar ya. Sekarang program kalkulator sederhana kita sudah selesai nih. Ya. Mudah kan? Programnya cuma segini nih. Cuma segini program kalkulasinya. Cuma segini, sisanya ini adalah istilahnya itu adalah penampil ya. Markup-nya membangun tampilan ini. Begitu. Jadi program PHP-nya cuma segini. Nah, cuma segini. Mudah kan? Mudah sekali. Oke, jadi inilah program kalkulator sederhana kita menggunakan bahasa PHP. Ya, sangat mudah. Silakan coba untuk belajar ya. Untuk belajar kita. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya, yang mana nantinya kita akan membuat video yang lebih menarik lagi. Ya, jumpa lagi. Salam and code.